Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari yang penuh berkah ini Allah masih karuniakan kepada kita semua berbagai nikmatnya, nikmat kesehatan, nikmat iman dan juga nikmat Islam, sehingga kita semua pada hari yang penuh berkah ini masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjalankan berbagai aktivitas kita, dan salah satunya adalah melaksanakan kajian rutin kitab Fathul Qorib. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, manusia terbaik yang Allah ciptakan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam serta menjadi guru bagi seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, innama bu'ithtu mualliman. Hadirin rahimakumullah, sebelum kita mulai, marilah kita terlebih dahulu membuka majelis kita pada hari yang penuh berkah ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan marilah kita hadiahkan suratul Fatihah untuk muallif kitab ini dan juga pensyarahnya, di mana kitab ini, kitab aslinya yang berjudul Al-Ghayah wat Taqrib, ditulis oleh Al-Allamah Al-Qadhi Abu Syuja' Al-Asfahani, dan kemudian disyarah oleh Al-Allamah Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, di mana beliau menulis kitab syarah yang berjudul Fathul Qorib Al-Mujib ini. Kepada beliau berdua, marilah kita hadiahkan suratul Fatihah atas jasa-jasa beliau yang telah menulis serta memberi syarah kitab ini, sehingga pahalanya, manfaatnya, ilmunya bisa sampai kepada kita semua dan bisa kita manfaatkan, kita ambil ilmunya dan menjadi berkah bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan amal beliau berdua sebagai amal jariah yang pahalanya terus mengalir hingga yaumil akhir kelak. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin rahimakumullah, sebelum kita mulai mengkaji kitab ini, saya akan memberikan sedikit muqaddimah, penjelasan tentang kitab ini sebagai pengenalan sebelum kita benar-benar mengkaji isinya, bahwa kitab Fathul Qorib ini merupakan kitab fikih yang di dalamnya dijelaskan berbagai tata cara, berbagai hal yang terkait dengan peribadatan kita sehari-hari. Mulai dari misalnya bagaimana tata cara bersuci, hal-hal yang dapat menyebabkan bersuci kita, sholat kita kemudian batal. Kemudian juga dijelaskan berbagai tata cara sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah, juga jenis-jenis sholat sunnah, dan lain sebagainya. Yang intinya bahwa kitab ini sangat kita butuhkan dan cukup mewakili bagi setiap orang yang ingin mempelajari ilmu fikih sebagai dasar yang sangat lengkap, yang sangat komprehensif, yang apabila kita kaji sudah cukup untuk bisa membimbing peribadatan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi ibadah yang benar dan sahih insyaallah. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana saya singgung sebelumnya tadi, bahwa di dalam kitab ini berarti ada dua. Yang pertama adalah ada matannya. Matan itu adalah kitab asli yang ditulis oleh Al-Allamah Al-Qadhi Abu Syuja' Al-Asfahani, yang diberi judul oleh beliau dengan kitab Al-Ghayah wat Taqrib. Kemudian di dalamnya juga
ada syarahnya. Nah, syarah atau penjelasan ini ditulis oleh Al-Allamah Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi. Nah, di mana syarah ini menjelaskan apa yang ditulis oleh Al-Allamah Abu Syuja' Al-Asfahani. Sehingga kandungan daripada kitab ini bisa dapat dengan mudah kita cerna dan kita pahami, serta dapat membimbing kita supaya lebih mudah dalam memahami ilmu fikih, khususnya terkait peribadatan kita sehari-hari. Jadi kitab ini memang kitab yang sangat penting untuk kita pelajari, terutama bagi kita semua yang baru belajar ilmu fikih, supaya ibadah kita, ibadah yang kita laksanakan itu benar-benar dapat berjalan sesuai yang disyariatkan oleh Allah, khususnya sesuai dengan madhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, di mana madhab Syafi'i ini adalah madhab mayoritas umat Islam Indonesia, termasuk kita semua insya Allah bermadhab Syafi'i. Baik, sebelum memasuki kepada matan dan juga isi daripada kitab ini, saya akan terlebih dahulu membacakan muqaddimatul muallif atau prakata pendahuluan daripada muallif penyusun kitab ini, yaitu kitab Fathul Qorib, syarahnya, ya, syarah dari kitab Matan Al-Ghayah wa Taqrib, di mana syarah ini ditulis oleh Al-Allamah Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Syekh al-Imam al-Alim al-Allamah Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i taghammadahullahu bi rahmatihi wa ridwanihi amin. Dikatakan oleh Syekh al-Imam al-Alim, ini gelar julukan bagi sang penulis, yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, Al-Imam Al-Alim, imam yang alim, Al-Allamah. Al-Allamah itu bentuk mubalaghah, yang berarti kalau alim itu alim, tapi kalau Al-Allamah itu sangat alim. Syamsuddin Abu Abdullah, Syamsuddin pun ini juga gelar beliau. Syamsun itu artinya matahari, Syamsuddin mataharinya agama. Abu Abdullah ini juga masih gelar beliau, artinya adalah bapaknya Abdullah. Berarti beliau punya anak namanya Abdullah. Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i. Nama asli beliau adalah Muhammad bin Qasim. Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i. Bermadhab Syafi'i. Kemudian karena beliau berasal dari Gaza, dari Gaza, Palestina, maka di belakangnya ditambah dengan Al-Ghazi. Taghammadahullah bi rahmatihi wa ridwanihi amin. Semoga Allah mencurahkan rahmat kepada beliau dan juga ridhonya kepada beliau, amin ya rabbal alamin. Beliau mengatakan, alhamdulillahi, segala puji bagi Allah, tabarrukan bi fatihatil kitab. Kenapa beliau kemudian mengutip alhamdulillah, mengucapkan alhamdulillah? Ini adalah sebuah tradisi, sebuah kebiasaan daripada para ulama ketika mereka menyusun atau menulis suatu kitab, pasti diawali dengan ucapan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Bisa dilihat dalam setiap karya ulama, setiap kitab yang ditulis oleh ulama manapun, pasti diawali dengan ucapan alhamdulillah. Kemudian baru diikuti dengan sholawat kepada Rasulullah SAW. Dan ini juga yang diungkapkan, disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi. Beliau menyatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kenapa beliau mengatakan tersebut? Tabarrukan bi fatihatil kitab. Untuk mendapatkan keberkahan, untuk ngalap berkah dengan fatihatul kitab. Dengan pembuka Al-Quran, yaitu surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Itu kan surat Al-Fatihah. Dan surat Al-Fatihah itu disebut dengan Fatihatul Kitab atau pembuka Al-Quran. Li'annaha ibtida'u kulli amrin zibalin wa khatimatu kulli du'ain mujabin.
Selain itu, kenapa beliau kemudian mengucapkan syukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah? Karena alhamdulillah ini adalah ibtida'u kulli amrin dzibalin. Merupakan permulaan dari segala sesuatu yang memiliki nilai. Jadi segala sesuatu yang memiliki nilai dimulai dengan ucapan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Wa khatimatu kulli du'ain mujabin, dan juga alhamdulillah ini adalah khatimah, penutup dari setiap doa yang mustajab. Segala doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu selalu ditutup dengan bacaan alhamdulillah. Wa akhiru da'wal mu'minina fil jannah darits thawab. Dan juga yang paling penting juga bahwa ungkapan alhamdulillah ini ternyata merupakan doanya orang-orang beriman, umat mukmin dan mukminat ketika nanti di surga, ya. Darus thawab, negeri tempat pembalasan kepada umat manusia. Ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yunus ayat 10, da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Doa mereka di dalamnya, di dalam surga adalah subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam, dan salam penghormatan mereka di dalamnya adalah salam. Wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin, dan akhir doa mereka adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Maka dengan demikian penulis juga memulai kitab ini dengan ungkapan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Ahmaduhu an waffaqa man arada min ibadihi litafaqquhi fid din ala wifqi muradihi. Dia mengatakan, aku memuji Allah yang telah menolong setiap orang, siapa saja dari hambanya yang ingin memperdalam agama, yang ingin bertafakuh, mendalami, memahami agama, ala wifqi muradihi, sesuai dengan keinginan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa usalli wa usallimu ala afdali khalqihi Muhammadin sayyidil mursalin. Kemudian selanjutnya aku bersolawat dan aku menyampaikan salam penghormatan ala afdali khalqihi, kepada manusia, kepada makhluk yang terbaik, Muhammad sayyidil mursalin, yaitu Muhammad Rasulullah SAW, sayyidul mursalin, penghulunya seluruh rasul, pemimpin seluruh rasul dan nabi. Al-qail man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan di dalam dirinya, maka Allah akan memberikan pemahaman agama kepadanya. Wa ala alihi wa sahbihi muddata dzikridz dzakirin wa sahwa al-ghafilin. Dan juga semoga salawat dan salam tercurahkan kepada seluruh keluarga beliau dan juga sahabat-sahabat beliau, muddata dzikridz dzakirin, sejauh sepanjang masa zikirnya orang-orang yang zikir, yang mengingat Allah, dan juga sebanyak lalainya orang-orang yang lalai. Artinya semoga salawat dan salam kepada Rasulullah, kepada para keluarga dan juga kepada seluruh sahabatnya ini, semoga senantiasa Allah curahkan kepada mereka semua sepanjang masa, sepanjang usia, selama dunia ini, selama alam semesta ini masih ada. Wa ba'du, hadza kitabun fi ghayatil ikhtisar wat tahdhib wa wada'tuhu 'ala al-kitab al-musamma bit-taqrib. Selanjutnya, kitab yang sangat ringkas dan padat ini, di sini al-muallif mengungkapkannya dengan kalimat fi ghayatil ikhtisar wat tahdhib. Ini kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia bisa kita maknai dengan singkat dan padat. Kitab yang singkat dan padat ini, kata beliau, wada'tuhu 'alal kitab al-musamma bit-taqrib. Saya susun, saya buat, saya tulis
berdasarkan kitab yang berjudul At-Taqrib tadi, Al-Ghayah wa Taqrib. Liyantafi'a bihi al-muhtaj minal mubtadi'ina li furu'is syari'ah wad din. Untuk apa saya menulis kitab ini? Liyantafi'a bihi al-muhtaj, supaya bisa dimanfaatkan oleh setiap orang yang membutuhkan minal mubtadi'ina li furu'is syari'ah wad din. Dari orang-orang yang ingin memulai belajar fikih, al-mubtadi'in, orang-orang yang baru memulai mempelajari fikih li furu'is syari'ah wad din, yaitu mulai mempelajari cabang-cabang agama dan syariat. Waliyakuna wasilatan linajati yaumiddin. Selain itu, tujuan saya menulis kitab ini adalah supaya menjadi wasilah linajati yaumiddin, wasilah keselamatan saya pada hari kiamat kelak, wa naf'an li'ibadihi al-muslimin, juga supaya menjadi manfaat bagi seluruh hamba-hamba Allah, yaitu umat Islam. Innahu sami'u du'ai ibadihi wa qaribum mujib. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mendengar doa hamba-hambanya, dan juga zat yang maha dekat dan maha mengabulkan doa hambanya. Wa man qasadahu la yakhib, dan barang siapa yang menuju kepadanya, dia tidak akan pernah merugi. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, dan apabila hambaku bertanya tentang aku, maka katakanlah sesungguhnya aku dekat. Surat Al-Baqarah ayat 186. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita ada baiknya berkenalan terlebih dahulu dengan sosok sang mu'allif, yaitu Syekh Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i Al-Ghazzi. Siapa beliau ini? Beliau adalah seorang ulama yang dilahirkan di kota Gaza, Palestina. Ghazzah, ya, kalau disebut di dalam bahasa Arab itu Ghazzah. Sebuah kota di Palestina yang sekarang ini sedang berkecamuk perang dengan Israel, ya, tentu saja. Beliau dilahirkan tahun 859 Hijriyah di kota Gaza tadi. Kemudian beliau wafat pada tahun 918 di kota Kairo, Al-Qahirah, ya. Kalau dilihat dari tahun Masehinya, maka beliau lahir pada tahun 1455 dan wafat pada tahun 1512. Nah, beliau ini adalah seorang hafidz Quran. Beliau juga banyak menghafal kitab-kitab dari ulama-ulama sebelum beliau, seperti misalnya Matan Syatibiyah. Kemudian dia juga banyak menghafal, bahkan ribuan hadis beliau hafal, dan juga Minhajul Abidin, dan juga beliau menguasai ilmu nahwu dan lain sebagainya. Banyak ilmu-ilmu yang beliau kuasai dan beliau hafalkan. Selanjutnya penulis mengatakan, wa'lam annahu yujad fi ba'dhi nusakhi hadzal kitab. Ketahuilah bahwa terdapat di sebagian naskah kitab ini fi ghairi khutbatihi tasmiyatuhu taratan bitaqrib wa taratan bi ghayatil ikhtisar. Di dalam sebagian naskah terdapat nama lain dari kitab ini. Sebagian naskah itu judulnya adalah Al-Ghayah wa Taqrib, dan sebagian lain Ghayatul Ikhtisar. Falidzalika sammaituhu bi ismaini. Oleh karena itu saya menamai kitab ini juga dengan dua nama. Ahaduhuma Fathul Qarib Al-Mujib fi Syarhi Al-Fadhi At-Taqrib. Sebagaimana kitab yang kita baca ini judulnya adalah Fathul Qarib Al-Mujib fi Syarhi Al-Fadhi At-Taqrib. Wathani, dan judul yang kedua yang saya juga sebutkan untuk kitab ini, yaitu Al-Qaul Al-Mukhtar fi Syarhi Ghayatil Ikhtisar. Selanjutnya waqala Asy-Syaikh Al-Imam Abu Thayyib wa yashtahiru aidan bi Abi Syuja' Syihabul Millah wad Din Ahmad ibn al-Husain ibn Ahmad al-Asfahani. Qala Syekh al-Imam Abu Thayyib. Diungkapkan oleh Syekh al-Imam Abu Thayyib, berarti bapaknya Thayyib. Wa yashtahiru aidan bi Abi Syuja'. Kemudian beliau juga dikenal dengan nama Abu Syuja', ya, bisa disebut dengan Abu Thayyib atau Abu Syuja'. Ini kemungkinan beliau mempunyai dua anak laki-laki, namanya satu Thayyib, yang satu Syuja'. Ya, sehingga beliau disebut dengan Abu Syuja' dan Abu Thayyib. Kemudian Syihabul Millah, julukan lain dari beliau adalah
Syihabul Millah. Syihabul Millah itu sama dengan Syihabuddin ya. Al-Millah itu ad-din. Syihabul Millah wad-din. Syihab itu artinya syu'lah. Syu'latun sati'atun minan nar. Cahaya yang terang benderang, api yang berkobar, itu syihab ya. Syihabul Millah artinya cahaya agama, kobaran api agama. Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Asfahani. Jadi nama lengkap Abu Syuja itu adalah Ahmad bin al-Husain bin Ahmad al-Asfahani. Ada yang mengatakan beliau Ahmad bin Husain, kalau di kitab ini disebutkan bin Husain, tapi di naskah lain dikatakan bin Al-Hasan, ya. Bin Ahmad Al-Asfahani. Jadi itu nama lengkap beliau. Nah, sementara Al-Asfahani itu sebenarnya adalah nama dari kakek beliau yang berasal dari Asfahan. Asfahan itu sekarang Isfahan, terletak di negara Iran ya sekarang. Nah, sementara beliau sendiri itu dilahirkan di kota Basrah. Ya, beliau nama lengkapnya tadi Ahmad bin Hasan atau bin Husain bin Ahmad al-Asfahani, dilahirkan di kota Basrah, Irak, tahun 434 Hijriah. Kemudian beliau juga menetap dan menjadi qadhi, menjadi semacam hakim di sana. Oleh karena itu dikatakan, disebut beliau dengan al-qadhi. Al-Asfahani itu adalah nisbat kepada tempat lahir kakeknya, ya, yang dilahirkan di kota Asfahan atau Isfahan, Iran. Ya. Kemudian beliau Abu Syuja ini mengajar di kota Basrah, tempat kelahirannya itu, lebih dari 40 tahun mengajar fikih madhab Syafi'i. Kemudian beliau wafat di kota Madinah sekitar tahun atau di atas tahun 500 Hijriah. Wafatnya di Madinah ya, jadi bukan di Basrah, lahir di Basrah, wafat di kota Madinah Al-Munawwarah. Nah, di sini Syekh Abu Qasim Al-Ghazi kemudian mulai mensyarah apa yang ditulis oleh Syekh Abu Syuja Al-Asfahani. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'u kitabi hada. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih serta maha penyayang, aku memulai tulisanku ini. Wallahu ismun lidzatil wajibil wujud. Dikatakan di dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu ada kata Allah. Bismillah, Allah. Allah itu apa? Dijelaskan oleh beliau. Wallahu ismun lidzati al-wajibil wujud. Allah adalah nama bagi zat yang wajib ada, yaitu Allah itu sendiri. Di mana Allah itu zatnya memang wajib ada. War-Rahman ablagu minar rahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dijelaskan oleh beliau, Ar-Rahman, sifat Ar-Rahman yang maha pengasih itu ablag minar rahim, lebih tinggi, lebih umum, lebih luas dibanding sifat Ar-Rahim. Kita sering mendengar bahwa kalimat Ar-Rahman yang artinya Sang Maha Pengasih itu memang sifatnya lebih umum. Artinya Allah memang memberikan anugerah-anugerahnya, memberikan rezeki, memberikan umur, memberikan kekayaan, dan hal-hal yang baik itu kepada seluruh umat manusia, tidak peduli yang muslim maupun yang non-muslim, yang kafir maupun yang mukmin, semua diberikan oleh Allah. Diberikan rezeki, diberikan kekayaan, diberikan ilmu, diberikan kemuliaan, semua diberi. Nah, itu makanya dikatakan Ar-Rahman ablag. Ar-Rahman itu lebih luas, lebih menyeluruh, ya, minar rahim dibanding Ar-Rahim. Ar-Rahim ini lebih khusus, lebih spesifik. Untuk siapa? Sifat Ar-Rahim yang artinya maha penyayang ini hanya diperuntukkan, diberikan oleh Allah kepada umat-umat mukmin, umat Islam yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang disayangi, orang yang diberikan rahmat kasih sayang oleh Allah, yang mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah di akhirat hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Termasuk juga di dunia, tidak hanya di akhirat. Meskipun Allah memberikan kepada seluruh umat manusia, tapi sayang dan kasih sayang Allah itu, cintanya Allah itu hanya diberikan kepada umat yang beriman dan bertakwa kepadanya. Alhamdulillah, huwa ats-tsana'u 'ala Allah ta'ala bil jamili ala jihati at-ta'zim. Alhamdulillah itu adalah pujian kepada Allah bil jamil, dengan sesuatu yang baik, dengan ucapan yang baik, memuji kepada Allah dengan sesuatu yang baik. Ala jihati at-ta'zim, dengan cara memuliakan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Rabbi ay maliki al-alamin. Rabbil alamin itu artinya zat yang memiliki seluruh alam semesta. Apa yang dimaksud dengan al-alamin? Alamin itu menurut Ibnu Malik adalah ism jamak. Kalimat jamak khosun biman yaqil, yang khusus digunakan untuk menyebut orang yang berakal. La jamak, bukan sekedar jamak saja. Jadi kalau disebut al-alamin itu hanya diperuntukkan untuk mereka yang berakal. Wa mufraduhu alam bi fathil lam, alamun, ya, bukan alimun tapi dengan fathah, alamun. Mufradnya, kalau tadi kan jamak, nah ini mufradnya apa? Mufradnya itu alam, jamaknya alamun. Li'annahu ismun amun lima siwallah. Nah, alam ini, al-alam, itu adalah nama umum yang digunakan untuk menyebut selain Allah. Jadi definisi alam itu adalah kullu ma siwallah huwa alam. Segala sesuatu yang bukan Allah itu adalah termasuk alam semesta. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin nabiyyi huwa bil hamzi wa tarkihi. Semoga Allah mencurahkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad an-nabi, ya. Huwa bil hamzi wa tarkihi, dengan hamzah atau tidak dengan hamzah. Kalau dengan hamzah itu an-nabii, ya. Ala sayyidina Muhammadin nabi'i. Karena sebenarnya an-nabiyyu itu kalimat dasarnya atau kata dasarnya adalah an-nabi'i atau an-nabi'u. Ditambahi ala, berarti ala sayyidina Muhammadin an-nabi'i. Itu kata aslinya. Tapi kemudian diringkas untuk memudahkan orang Arab menjadi an-nabiyyi. Dihilangkan hamzahnya. Nah, an-nabi atau an-nabiyyu, an-nabiyyi itu artinya adalah orang yang diberi kabar, orang yang diberi berita. Apa itu definisi nabi? Ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyi atau an-nabi'i. Nabi adalah insanun uhiya ilaihi bi syar'in ya'malu bihi wa in lam yu'mar bi tablighihi. Nabi adalah manusia yang diberikan wahyu kepadanya bi syar'in, berupa syariat. Jadi Nabi itu adalah manusia yang diberikan syariat kepadanya. Ya'malu bihi, yang kemudian dia diperintahkan untuk melaksanakan syariat tersebut. Wa in lam yu'mar bitablighi, meskipun dia tidak diperintahkan untuk menyampaikan syariat yang diturunkan kepadanya itu. Itu Nabi. Fa in umira bitablighihi fa nabiyyun wa rasulun aidon. Tetapi kalau dia juga diperintahkan untuk menyampaikan syariat yang diturunkan kepadanya, maka dia juga bisa disebut dengan rasul. Jadi dia nabi sekaligus rasul. Itu kalau dia diperintahkan untuk menyampaikan syariat yang diturunkan kepadanya. Wal makna yunshi'us salata wassalama alaihi. Makna ini, nabi ini mewajibkan adanya sholawat dan salam kepada beliau. Jadi kalau dikatakan nabi, itu artinya adalah Nabi Muhammad SAW, maka kita wajib bersolawat kepada beliau. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin, ya. Wa Muhammadun alamun manqulun min ismin maf'ulil mudha'af al-ain. Kata Muhammad itu adalah alam. Alam itu apa? Dalam istilah bahasa Arab atau nahwu, ilmu nahwu, alam itu adalah al-ismul ladzi yadullu ala musammahu bidzatihi. Alam adalah nama yang menunjukkan kepada sesuatu yang diberi nama itu sendiri. Ya, itu alam. Berarti kalau disebut Muhammad, ya Muhammad itu menunjukkan orang yang diberi nama Muhammad itu sendiri.
alamun manqulun min ismin maf'ulil mudha'af al-ain. Nama yang dikutip diambil dari ism maf'ul. Isim maf'ul itu artinya adalah subjek, ya. Al-mudha'af al-ain. Jadi ada fi'il mudha'af. Fi'il mudha'af itu di mana bagian tengahnya itu ada tasjidnya. Ya, mudha'aful ain. Mudha'aful ain berarti bagian ainnya kan wazannya itu adalah fa'ala. Nah, bagian ainnya adalah mudha'af, ada tasjidnya, fa'ala dari kata itu ya. Jadi sama dengan Muhammad. Muhammad itu aslinya adalah akar katanya adalah hamada, kemudian ditad'if, ada tasjidnya di tengahnya menjadi hamada, wazannya fa'ala. Nah, ism maf'ulnya menjadi Muhammad, wazannya adalah mufa'al, mufa'al Muhammad. Nah, ini dalam kajian ilmu shorof ya. Nanti kalau kita belajar ilmu shorof, insya Allah kita akan mengerti hal seperti itu ya. Wan nabiyyu badalun minhu ay atfu bayanin alaih. Sementara an-nabi ala sayyidina Muhammadin an-nabi di sini adalah posisinya sebagai badal ya, badal minhu au atfu bayan. Di dalam kajian ilmu nahwu dan shorof itu ada istilah atfu bayan yang artinya adalah memperjelas sebagai penegasan ya, penjelas dari kalimat atau kata sebelumnya, yaitu nabi ditegaskan nabinya siapa? Muhammad, begitu ya. Wa ala alihi at-tahirin, dan juga kepada keluarganya yang suci. Nah, siapa yang dimaksud dengan keluarga Nabi itu? Kama qala Syafi'i, mereka menurut Imam Syafi'i adalah aqaribuhu al-mu'minun min Bani Hashim wa Bani al-Muttalib. Menurut Imam Syafi'i yang dimaksud dengan keluarga Nabi itu adalah kerabat-kerabat beliau yang beriman. Aqaribuhu al-mu'minun ya. Min Bani Hashim wa Bani Muttalib, dari keturunan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Jadi khusus bagi mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak beriman tidak bisa disebut dengan keluarga Nabi meskipun secara biologis mereka adalah keluarga Nabi. Misalnya siapa? Abu Lahab. Itu walaupun ada garis keturunan dengan Rasul tidak bisa disebut dengan keluarga Nabi walaupun pamannya ya. Waqila waqtarahu an-Nawawi, sedangkan menurut Imam Nawawi, dan ini pendapat yang dia pilih, innahum kullu muslim. Kalau menurut Imam Nawawi yang dimaksud dengan keluarga Nabi itu adalah setiap seluruh umat Islam itu bisa disebut sebagai keluarga Nabi. Wa ala alihi tadi ya. At-tahirin, yang suci. Ya, kalimat yang suci ini muntaza'un min qawlihi ta'ala, itu diambil dari ayat yang berbunyi wa yutahhirukum tathhira, yaitu surat Al-Ahzab ayat 33. Wa ala sahabatihi jam'u sahibin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para sahabatnya. Sahabat itu di dalam bahasa Arab sahabatun itu adalah kalimat jamak ya. Jamak dari kata apa? Dari kata sahibun. Sahib, sahibani, sahabatun. Ya, jamaknya sahabah, mufradnya sahib, yang artinya adalah sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa qawluhu ajma'in ta'kidun li sahabatihi, dan kalimat ajma'in seluruhnya itu adalah sebuah penegasan ya bagi kalimat sebelumnya, yaitu siapa? As-sahabah, sahabat-sahabat Nabi seluruhnya. Thumma dzakara al-musannif annahu mas'ulun fi tasnifi hadzal mukhtasar biqaulihi sa'alani ba'du al-asdiqa jam'u sadiqin. Syekh Abu Syuja al-Asfahani mengatakan, qala al-qadhi Abu Syuja Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Asfahani rahimahullahu ta'ala, sa'alani ba'du al-asdiqa hafizahumullahu ta'ala an a'mala mukhtasaran fil fiqhi ala madhabil imam asy-Syafi'i rahmatullah ta'ala alaihi wa ridwanuhu fi ghayatil ikhtisar wa nihayatil ijaz. Nah, ini kalimat beliau kemudian dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Qasim al-Ghazi, bahwa Syekh Abu Syuja dalam menulis kitab ini awalnya adalah beliau diminta oleh siapa?
sa'alani ba'du al-asdiqa. Diminta oleh sebagian teman-teman saya an a'mala mukhtasaran, supaya saya membuat sebuah kitab yang ringkas. Mukhtasar di sini ma qalla lafdhuhu wa kathura ma'nahu. Yang disebut dengan mukhtasar atau ringkas itu adalah ma qalla lafdhuhu wa kathura ma'nahu. Yang kalimatnya singkat tetapi padat maknanya, banyak maknanya. An a'mala mukhtasaran fil fiqh. Mereka meminta saya agar saya membuat sebuah kitab yang ringkas namun padat maknanya di dalam ilmu fikih. Nah, sedangkan ilmu fikih itu sendiri apa pemahamannya? Al-fiqhu huwa lughatan al-fahmu. Fikih itu secara bahasa artinya adalah al-fahmu, pemahaman, memahami. Yaitu al-fahmu. Wastilahan al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah. Menurut definisi secara istilah, ilmu fikih itu adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan berkenaan dengan praktek al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah, di mana ilmu tersebut diambil, diintisarikan min adillatiha at-tafsiliyah, dari dalil-dalil syariat yang mendetail, yang terperinci. Ala madhabil imam al-a'zam al-mustahid Nasirus Sunnah wad Din Abi Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' asy-Syafi'i. Ya. Mereka meminta saya untuk membuat sebuah kitab yang ringkas dalam hal ilmu fikih berdasarkan madhab Imam Asy-Syafi'i, al-Imam al-A'zam, imam yang agung, al-mustahid, yang ahli ijtihad, Nasirus Sunnah. Imam Syafi'i itu julukannya juga Nasirus Sunnah, penolong sunnah, wad-din, dan juga penolong agama. Abi Abdullah Muhammad bin Idris. Nama beliau adalah lengkapnya Abi Abdullah, bapaknya Abdullah, Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi'. Jadi istilah Asy-Syafi'i itu sebenarnya bukanlah nama dia langsung, nama beliau langsung, tapi merupakan nama dari kakek beliau yang bernama Syafi', kakek moyang beliau ya, yang bernama Syafi'. Sehingga beliau dinamakan Asy-Syafi'i. Nah, Al-Imam Asy-Syafi'i ini juga sama, beliau dilahirkan ulida bi Ghazzah sanata khamsina wa mi'atin. Ya, beliau dilahirkan di kota Gaza, Palestina tahun 150 Hijriyah. Wa mata rahmatullah alaihi wa ridwanuh, dan beliau semoga Allah mencurahkan rahmat dan ridhonya kepadanya, wafat yaumal jum'ah salkha rajabin sanata arba' wa mi'ataini. Beliau wafat pada hari Jumat di akhir bulan Rajab tahun 204 Hijriyah. Itu profil singkat Al-Imam Asy-Syafi'i. Wasafal musannif mukhtasarahu bi awsafin minha fi ghayatil ikhtisar wa nihayatil ijaz. Syekh Abu Syuja menurut Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazzi menyebut kitabnya ini, yaitu kitab Al-Ghayah wa Taqrib, dengan sebutan fi ghayati al-ikhtisar wa nihayati al-ijaz. Kitab yang sangat ringkas dan sangat sederhana. Wal ghayah wan nihayah mutaqaribani. Al-ghayah wan nihayah itu maknanya hampir sama. Wa kadza al-ikhtisar wal ijaz. Demikian juga makna ikhtisar dan ijaz. Itu maknanya hampir sama, yaitu sederhana, ringkas, singkat begitu ya. Wa minha annahu yaqrubu 'alal muta'allimi li furu'il fiqhi darsuhu wa yashulu 'alal mubtadi'i hifdhuhu. Dan juga kitab ini akan menjadi kitab yang mudah bagi orang yang mempelajarinya, yaitu mempelajari cabang-cabang ilmu fikih. Wa yashulu 'alal mubtadi'i hifdhuhu, dan juga akan mudah dipahami oleh orang-orang yang baru belajar atau al-mubtadi', orang-orang pemula, untuk menghafalnya,
Jadi kitab ini sangat mudah dihafal bahkan oleh para pemula sekalipun. Hifdhuhu artinya istihdharuhu ala dhuhri qalbin. Menghafal itu atau hifdz itu artinya adalah istihdharuhu ala dhuhri qalbin. Menghadirkannya di luar kepala. Ya. Liman yarghabu fi hifdhi mukhtasarin fil fiqhi. Bagi setiap orang yang ingin menghafal ringkasan kitab fikih ini. Wa sa'alani aidan ba'du al-asdiqa an ukthira fihi ay al-mukhtasar minat taqsimat lil ahkam al-fiqhiyah min hasrin aw dhabti al-khisal al-wajibah wal mandubah. Dan juga mereka, teman-teman saya itu meminta saya untuk memperbanyak an ukthira fihi ay al-mukhtasar minat taqsimat, supaya saya memperbanyak pembagian di dalamnya. Pembagian apa? Pembagian hukum-hukum fikih di dalamnya. Hukum sunnah, hukum wajib, mandub, dan seterusnya ya. Wa min hasri aydhabti al-khisal. Dan juga supaya saya mencatat hal-hal yang wajib dan juga hal-hal yang sunnah. Wa ghairihima fa'ajabtu ila su'alihi fi dzalika taliban lithawabi minallahi ta'ala. Maka kemudian saya menerima, saya mengabulkan permintaan mereka itu, menyambut keinginan mereka itu, fi dzalika taliban litsawabi, dengan harapan supaya mendapatkan pahala minallahi ta'ala, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jazaan ala tasnifi hadzal mukhtasar, sebagai imbalan pahala bagi saya karena menulis kitab yang ringkas ini, rahiban ilallahi subhanahu wa ta'ala fil i'anah, sebagai bentuk keinginan saya, kecintaan saya terhadap pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fil i'anah, karena saya menginginkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka saya mengabulkan, menerima harapan dari mereka itu dengan membuat kitab ini. Min fadlihi, apa itu pertolongan dari Allah yang diharapkan? Yaitu min fadlihi ala tamami hadzal mukhtasar, yaitu karunia Allah yang diberikan kepada saya dengan menyempurnakan penulisan kitab ini, menyelesaikan penulisan kitab ini. Wa fit taufiqi lis-shawab wa huwa diddul khata'. Dan juga saya mengharapkan taufik, pertolongan dari Allah lis-shawab, untuk berbuat kebaikan. Wa huwa diddul khata'. Yang dinamakan shawab itu, shawab ya, bukan suap. As-shawab, kebaikan, kebenaran, itu adalah diddul khata', lawan kata daripada kesalahan. Innahu ta'ala ala ma yasha'u ay yuridu qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha mampu melaksanakan segala yang Dia kehendaki. Wa bi'ibadihi latifun khabir. Dan terhadap hamba-hambanya Allah adalah zat yang maha lembut dan maha mengetahui. Bi ahwali ibadihi, khabirun bi ahwali ibadihi. Allah itu maha mengetahui segala kondisi keadaan hamba-hambanya. Wal awal muktabasun min qawlihi ta'ala Allahu latifun bi ibadih. Al awal, yang pertama, yaitu kalimat latif, itu diambil daripada firman Allah di dalam surat Asy-Syura ayat 19. Allahu latifun bi'ibadihi. Sesungguhnya Allah maha lembut, maha mengetahui terhadap hamba-hambanya. Wathani, sedangkan kalimat yang kedua yaitu khabir, diambil dari firman Allah yang berbunyi wa huwal hakimul khabir dalam surat Al-An'am ayat 18. Wal latif wal khabir ismani min asma'ihi ta'ala. Nama Al-Khabir dan Al-Latif ini merupakan dua nama di antara nama-nama Allah atau Al-Asma'ul Husna. Wa ma'nal awal, makna yang pertama yaitu Latif. Nah ini kita belajar Asma'ullah. Ism atau Asma'ullah yang disebut dengan Latif itu maknanya adalah Al-Alim bidaqaiqil umur.
Zat yang maha mengetahui hal-hal yang mendetail. Ya, perkara-perkara yang mendetail, wa mushkilatiha, dan juga segala permasalahannya. Jadi segala sesuatu yang mendetail, Allah itu maha mengetahui. Oleh karena itu beliau disebut dengan Al-Latif. Wa yutlaqu aydan bima'na ar-rafiq bihim. Juga bisa disebut dengan ar-rafiq bihim. Zat yang maha lemah lembut terhadap mereka. Fallahu ta'ala alimun bi'ibadihi wa bimawadhi'i hawaijihim rafiqun bihim. Atas makna ini, maka Allah adalah zat yang maha tahu terhadap hamba-hambanya dan juga maha tahu terhadap segala tempat kebutuhan mereka. Rafiqun bihim, dan maha mengawasi mereka, maha lembut terhadap mereka. Wa makna ats-tsani, dan sedangkan makna yang kedua yaitu al-khabir, qaribun min ma'nal awal. Maknanya mirip dengan makna yang pertama tadi. Wa yuqalu, dikatakan dalam suatu istilah, khabartu asy-syai'a akhburuhu fa ana bihi khabirun ay alimun. Dikatakan dalam ungkapan bahasa Arab itu, khabartu asy-syai'a, aku mengetahui sesuatu, akhburuhu, aku mengetahuinya, fa ana bihi khabirun ay alim. Maka dengan demikian aku menjadi orang yang mengetahui. Khabir atau alim itu sama, orang yang mengetahui. Demikian, itu adalah muqaddimah, pendahuluan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazzi terhadap kitab Al-Ghayah wa Taqrib yang ditulis oleh Al-Allamah Al-Qadhi Abu Syuja' Al-Asfahani. Insyaallah kita akan lanjutkan membahas kitab ini, isinya pada pertemuan selanjutnya. Dan kita cukupkan terlebih dahulu pertemuan kita dan pembahasan kita pada hari ini. Sampai di sini, sampai muqaddimah ini, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Kita tutup majelis kita pada hari yang penuh berkah ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga apa yang kita kaji, kita bahas pada malam hari yang penuh berkah ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan sebagai ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat bagi kita dan seluruh anak cucu kita. Ala hadhihi niyya wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. Demikian, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.